Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Era sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Saya lebih keras ke pertama adalah this is overnight ya, di atas pukul 00 sudah. Tapi jangan khawatir karena di depan saya adalah orang yang sangat bersemangat dalam hidupnya ya. Dan dia mau nasihati Sambo Ruslan Buton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara sekalian, beliau ini agak zalim juga saya kepada beliau karena beliau mau bertemu dengan tadi Yunda saya Irma Huta Barat ya. Tapi Yunda saya strap di sini 2 jam dan beliau dengan sabar menunggu ya. Ini mohon maaf ya, nggak masalah beliau ya. Tapi saya tidak ingin melewatkan untuk menginterview beliau juga sehubungan dengan pernyataan beliau soal mau nasihati Sambo ya. Jadi tadi saya sudah singgung ya soal yang terkait dengan bagaimana bersikap secara kesatria itu ya. Jangan sampai lempar batu sembunyi tangan. Ya berkesatrialah sedikit ya. Maksudnya apa? Maksudnya begini ya. Saya bacakan kritik Pak Ruslan Buton ya kepada Sambo gini. Ferdi Sambo gak tahu diri dan gak tahu malu ya. Bunuh anggota sendiri ya. Lalu di PTDH itu adalah pemecatan pemberhentian tidak dengan hormat, minta banding ya. Baru PTDH belum putusan sidang. Nah, istrinya PC sudah tersangka kok tidak ditahan dan terhindar dari kamera. Ada apa dengan Polri? Belum lagi kasus pembunuhan Letkol Purnawirawan M. Mubin oleh Aseng di Lembang yang dibunuh secara sadis. 5 tusukan hanya gara-gara parkir di depan toko Aseng tersebut. Ya, namanya Aseng ya. Anehnya, rilis kepolisian menyatakan bahwa meskipun mendapat 5 tusukan, pelaku tak berniat membunuh korban. Kan gila. Ada apa dengan Polri? Saya menganiaya residivis bersama 10 orang anggota menyebabkan kematian dikenakan pasal 351, yaitu penganiayaan yang menyebabkan matinya orang ya. Dan saya tanggung jawab kepada majelis hakim bahwa saya yang paling bertanggung jawab, bukan menyalahkan anggota. Nah, Sambo yang berpangkat Irjen melakukan pembunuhan berencana dengan berbagai skenario pembohongan publik yang sampai sekarang kita tidak tahu sebenarnya ditahan di mana dalam sidang kode etik, lalu diputuskan PDTH, pemberhentian tidak hormat, masih nggak terima dan memohon banding. Waras nggak dia? Jenderal kesatria dong. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita ngomongin intonasi kayak begitu. Kalau cuma bacanya aja flat ya kan. Kalau cuma dibaca begitu. Ya, bro, kenapa nulis begini, Bro Ruslan? Itu unek-unek yang terpendam karena kasusnya Sambo yang sampai sekarang udah hari ke-50 yang tadi disampaikan oleh Ibu Irma, kok belum ada titik terang yang kita temukan sehingga saya menjadi ragu kasus ini bisa akan terbuka dengan terang atau tidak. Nah, kembali saya mengkritisi seorang Sambo, mengecam dengan apa yang dia lakukan, bahwa inilah bagian kepedulian kita terhadap institusi kepolisian. Karena ternyata dengan munculnya kasus Sambo ini mulai terbuka sedikit banyak tentang apa borok-borok yang ada di kepolisian. Dan ini kita tidak inginkan. Kita semua sangat mencintai institusi kepolisian. Karena apapun bentuknya, institusi kepolisian adalah salah satu pilar bangsa yang harus dijaga marwahnya. Nah, sehingga saya tadi mengatakan bahwa seorang Sambo dia berpangkat Irjen terakhir. Saya mengenal Sambo setelah bermasalah. Sebelum pada saat dia menjabat Kadif Propam, saya tidak tahu namanya Kadif Propam siapa namanya. Oke.
Nah, setelah terjadi persoalan ini, baru muncul semua orang Indonesia kenal namanya Sambo. Bukan kenal ya, tahu. Tahu namanya Sambo. Kalau Ya, kenal enggak. betul. Iya. Tahu namanya Sambo. Iya. Mulai dari anak kecil sampai orang tua. Nah, Dan sekarang nama polisi itu Sambo semua dibilang. Sambo semua. Yang paling menggelikan dengan berbagai macam skenario seperti yang tadi saya sampaikan, ini hal yang tidak masuk akal. Dia seorang jenderal loh. Saya bandingkan dengan Jenderal bintang 2. Bintang 2. Pertama saya baca riwayatnya, saya kagum. Akpol 94, dia sudah 2 tahun menjabat pangkat bintang 2. Dan itu paling mudah. Letting-lettingnya, seangkatan dia, baik di tentara maupun di kepolisian, masih banyak kombes atau kolonel. Ya. Masih sangat banyak. Dia sudah bintang 2. Dan akhirnya terbongkar. Kelahiran tahun 73 ya. 73. Ya. Berarti baru usia 49 tahun. Ya. Nah, persoalan yang muncul kemudian bahwa saya menganggap dia adalah seorang pengecut. Kenapa saya katakan seperti itu? Kembali lagi dia jenderal. Jenderal, kalau udah orang nyampe ke pangkat tingkatan jenderal itu adalah orang-orang yang betul-betul udah punya kualitas, baik itu kepribadian maupun integritasnya dan lain sebagainya. Nah, persoalannya kenapa dia melakukan hal yang konyol seperti itu, terus membuat skenario seolah-olah ini tembak-menembak. Iya. Nah, setelah terungkap dan sudah diumumkan oleh Kapolri bahwa Sambo adalah tersangka, kemudian ditahan dan terakhir kemarin dilakukan sidang kode etik. Iya. Nah, diputuskan secara langsung bahwa yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat. PTDH. Di kepolisian ya, tidak dengan hormat PTDH, PTDH. betul. Di kepolisian ataupun di institusi militer ini adalah hal yang paling tidak enak. Iya. PTDH ini. Artinya bahwa saat ini posisinya Sambo ini dia sudah bukan lagi polisi. Walaupun dia masih banding. Meskipun dia banding. Iya. Nah, saat ini dia sudah bukan lagi polisi. Setelah diputuskan itu dia bukan lagi polisi. Dia sudah tidak boleh lagi memakai pangkat namanya irjen. Nah, nanti apalagi bandingnya kalah sampai kasasinya pun kalah, berarti udah resmi dia nggak boleh pakai. Nanti banding itu terakhir, nggak ada lagi proses berikutnya. Banding. Ya. Oh gitu, nggak ada proses berikutnya. Ya, karena ini kan sidang etik, sekali aja banding. Betul. Berarti nanti kita tinggal melihat. Saya akan mempertanyakan kalau bandingnya ternyata dia menang, nah ini akan menjadi presiden buruk untuk kepolisian. Iya. Karena apa? Dia melakukan pembunuhan berencana. Iya. Lawannya bukan perampok, lawannya bukan penjahat, tetapi anggotanya sendiri. Nah ini yang sangat kita sayangkan. Saya kembali membandingkan dengan apa yang saya lakukan. Iya. Apa yang pernah terjadi? Yang pernah terjadi. Iya. Apa yang pernah terjadi dengan persoalan saya? 2017 ketika saya diserahkan seorang residivis kepolisian. Iya. Kepolisian menangkap residivis membawa ke posnya saya. Kemudian dilakukan interogasi sambil penganiayaan yang dilakukan oleh saya dengan anak buah. Iya. Tidak berniat untuk yang bersangkutan meninggal. Iya. Hanya memberikan pembelajaran bahwa kamu jangan lagi melakukan seperti ini. Iya. Setelah jeda waktu beberapa jam kemudian, yang bersangkutan meninggal. Iya. Dan secara gentleman saya menyampaikan kepada hakim yang mulia bahwa ini kasus adalah tanggung jawab saya. Nah, saya hanya berpangkat seorang perwira pertama. Di atasnya perwira pertama ada perwira menengah. Iya. Di atasnya perwira menengah ada perwira tinggi. Nah, Sambo ini kelompoknya perwira tinggi. Iya. Dulu pangkat berurusan kapten. Kapten ya. Iya. Ya. Dedenkotnya perwira pertama. Iya. Nah, saya seorang perwira pertama menunjukkan jiwa kesatria kepada publik, kepada pimpinan saya pada saat itu bahwa ini kasus adalah murni tanggung jawab saya. Dan saya tidak pernah berbelit-belit. Masih ada, kalaupun ada yang ingin mempertanyakan itu di pengadilan militer Ambon, masih ditemukan data-datanya. Saya menyampaikan itu sebenar-benarnya dan tidak berbelit, cuma 10 kali persidangan.
Oke. Sudah putusan. Nah, sampai keluarga korban pun datang dalam kesaksiannya, ada sekitar 9 atau 11 orang. Mereka bersalaman baik dengan saya. Saya menyampaikan permohonan maaf. Ini bukan hal yang saya sengaja, tapi sudah terjadi dan saya bertanggung jawab. Ya. Nah, kembali ke Sambo, dia menghindar dan menyalahkan seolah-olah kelakuan anak buahnya yang melakukan ya bla bla bla, termasuk tadi yang disampaikan oleh Bu Irma bahwa asusila ataupun apa. Tapi saya tidak melihat itu. Nah, dia bukan seorang kesatria. Dan hari ini dia mengajukan banding, tadi saya bilang bahwa kok dia melakukan pembunuhan secara berencana, Dipecat, banding. dipecat atau diberhentikan dengan tidak dengan hormat, dia melakukan banding. Harusnya malu. Harusnya kan dia malu ini. Ya. Kenapa dia harus memaksakan mau banding? Nah, ini yang kita sayangkan. Ini yang sangat kita sayangkan. Walaupun hak dia, tapi mestinya dia punya jiwa. Harusnya kesatria. Terima. Saya melakukan ini mungkin saya dikuasai iblis pada saat itu, tetapi konsekuensinya saya terima. Apapun itu, kan begitu. Itulah kesatria. Nah, orang banyak yang ikut sama dia. Kira-kira kenapa dia mau banding itu, kenapa? Apa yang dia ingin tuju dalam banding itu? Kalau analisa saya, dia masih masih menyayangkan kalau dia keluar dari kepolisian. Ataupun dia masih menginginkan paling tidak putusannya itu diberhentikan dengan hormat. Oke. Berarti masih mendapatkan irjen purnawirawan. Iya. Kan begitu. Nah kalau itu terjadi, saya akan sangat menyayangkan bahwa institusi kepolisian ternyata belum bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita prihatin kalau tadi di survei-survei menyatakan bahwa hampir semua netizen, berarti netizen mewakili rakyat kan? Ya, banyak ketidakpuasannya. Ini suatu sebuah perhatian bahwa kepolisian kita sekarang mengambil langkah mundur. Ya. Jadi kalau kita lihat misalnya, kalau dia diberhentikan dengan tidak hormat, itu dia berarti konsekuensinya tidak bisa menggunakan sebagai irjen purnawirawan. Iya. Memang seperti ya, selain gaji ya, selain hak administratif, tapi yang paling penting status itu ya. Pemberhentian tidak dengan hormat berarti seluruh haknya dicabut, termasuk atribut-atribut itu. Ya, semua. Oke. Gajinya apapun nggak ada. Ya. Kalau gaji mungkin dia nggak mikir ya kan? Ya. Tapi Irjen Pol Purnawirawan itu yang nggak bisa didapatkan. Oke. Ya. Bro Ruslan, tadi kan Anda kasihan juga nih orang. Tadi Anda menyebut juga si letkol mobil. Letkol mobil. Saya merasa berdosa juga karena saya mendapatkan itu gambar dari Letjen Yayat Sudrajat, ya kan? Teman angkatannya itu. Dia sebarkan kemana-mana itu. Ya. Cuma saya memang nggak bisa memuatnya di sini karena itu kan pasti akan dilarang lah sama YouTube kan, memuat gambar berdarah orang yang sudah memati itu. Tapi kan prihatin sekali itu, seorang letkol yang pernah menjadi dandim mati ditusuk gitu, dan dia berprofesi sebagai driver kalau tidak salah, yang mengantar anak majikan. Betul. Apa yang ingin Anda katakan dengan pernyataan Anda ini tadi? Jadi kembali yang kita bahas pertama tentang Sambo, ini kan menyangkut institusi kepolisian. Yang kita cintai, yang kita ingin polisi ini betul-betul menjadi polisi. Nah, kenapa saya kaitkan dengan itu? Kasusnya Sambo kan tanggal 8 Juli. Nah, kasus yang terjadi ini adalah tanggal 16 Agustus. Baru aja. Baru. Jadi 1 bulan lebih setelah Sambo muncul kasus ini. Hanya sedikit tertutup karena masih orang membicarakan tentang Sambo. Nah, ini terjadi 16 Agustus. Kemudian viralnya di media sosial itu tanggal 18 Agustus. Jadi ditampilkan ya, gitu. Tapi jangan tampilkan ini ya, gambarnya. Viralnya 18 Agustus. Nah, kita semua kaget. Seorang purnawirawan TNI, mantan komandan Kodim letnan kolonel. Dan dia juga memiliki ajudan, memiliki sopir seperti apa yang dirasakan oleh seorang Sambo. Udah pernah merasakan seperti itu, tapi miris sekarang sebelum meninggal beliau menjadi seorang sopir. Ya, tuntutan kehidupan. Saya tidak menyalahkan, saya hormat. Itu sudah melakukan langkah yang baik, mencari rezeki yang halal. Terjadi, kita menemukan berita bahwa seorang letnan kolonel purnawirawan
dibunuh secara sadis oleh seorang asing. Asing ini ada yang bilang namanya, ada juga yang bilang memang asing. Oke, kita nggak bicara itu. Pokoknya intinya dibunuh lah. Ya, dibunuh. Karena hanya persoalan parkir di depan tokonya. Padahal parkirnya cuma sebentar. Kenapa orang tersebut begitu marahnya, begitu brutalnya dia melakukan penikaman, penusukan kepada korban yang pada saat itu tidak sedang melawan, hanya adu argumen bahwa saya cuma sebentar kok di sini. Kenapa sampai begitu emosinya? Nah, begitu terjadi, kita dapat rilis berita dari kepolisian mengatakan bahwa terdapat 5 tusukan, tetapi pelaku tidak berniat untuk melakukan pembunuhan. Tidak ada niat. Nah, di mana bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Tidak berniat, sementara pelaku melakukan itu dia membawa pisau dari dalam. Bukan orang yang sedang mengarit rumput di kebun, yang megang arit atau kenapa, bukan. Dia mengambil pisau dari dalam, keluar, dan 5 tusukan. 2 di leher, kalau nggak salah 2 di dada, 1 di perut kalau saya tidak salah. Tapi di leher itu sangat dalam. Jadi ada yang mengatakan bahwa ini bukan ditusuk, bukan ditikam, tetapi disembelih. Yang bersangkutan memaksakan berjalan untuk mencari pertolongan sekitar 50 meter baru berhenti. Berhentinya juga nabrak kendaraannya orang. Nah, artinya bahwa ini hal yang kita sayangkan. Kenapa kepolisian berani mengambil klaim bahwa ini tidak direncanakan atau tidak ada niat, sehingga pada saat itu dikenakan pasal 351 penganiayaan. Begitu kita mendapat informasi secara valid dari media sosial ataupun dari media-media yang lain, purnawirawan, dan bukan hanya purnawirawan, sebetulnya di dalam grup-grup WA di seluruh, saya kan tergabung di grup tentara yang masih aktif, letting, kemudian ada grupnya mantan tentara, ada grupnya para purnawirawan. Semuanya mendidih darahnya dengan kejadian ini, sehingga ada yang memberikan saran bagaimana kalau kita mengawal kasus ini dan mempertanyakan ke kepolisian. Dalam hal ini tempat kejadian di Polsek Lembang. Sehingga kita putuskan saat itu kita kumpul di Polsek Lembang hari Minggu tanggal 21 Agustus di Polsek Lembang. Dan alhamdulillah kepolisian welcome. Hanya mungkin Kapolda memerintahkan Kapolres untuk memediasi. Jadi bukan melalui Kapolseknya tetapi Kapolresnya, Kapolres Cimahi. Dan alhamdulillah saya masih sedikit ada harapan bahwa di kepolisian ini banyak pejabat-pejabatnya juga yang masih mengikuti rambu-rambu yang sebenarnya. Nah, salah satunya Kapolres Cimahi yang saya lihat beliau sangat welcome, sangat terbuka dan menyampaikan dengan air mata. Saya melihat dengan mata batin beliau cukup ketakutannya kepada Allah itu betul-betul ada, sehingga beliau menyampaikan bahwa ini akan saya kawal dan tidak akan ada yang satu tutupin. Nah, walaupun kasusnya itu sekarang dilimpahkan ke Polda Jabar. Nah, setelah kami kumpul di sana, kemudian kami diskusi dengan Kapolres. Nah, baru Kapolres menyampaikan bahwa awal-awal kemarin 351 itu sekarang sudah mengembang 338, kemudian 340. Nah, inilah yang menyebabkan kami ada sedikit harapan. Kalau mungkin hanya 351, ya pastinya akan. Jadi 351 itu maksimal hukumannya 7 tahun. Kalau 338 15 tahun, kalau 340 itu hukuman mati. Dan itu layaknya kan 340 sebenarnya, karena berencana. Nah, jadi setelah kejadian itu sampai dengan saat ini kami belum dapat lagi update terbarunya seperti apa, tapi yang jelas kami berharap kita semua berharap bahwa penegakan hukum harus betul-betul ditegakkan seadil-adilnya, tanpa harus melihat latar belakangnya siapa. Masyarakat biasa sekalipun semua berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Jadi
Sobat Ella sekalian, kadang-kadang memang kasus ini kalau no viral, ya kan, tidak ada tindak lanjutnya. Istilahnya apa kemarin ya? No viral, no apa gitu. Masa sih polisi selalu begitu? Kasus itu harus diviralkan dulu, baru kemudian ditindaklanjuti secara benar, kan nggak begitu harusnya ya. Harusnya semua masyarakat mau viral mau kagak itu sama nih, layanannya sama. Apalagi bro yang akan bro sampaikan dalam konteks ini? Ya itu saja sebenarnya. Saya cuma hanya menyampaikan informasi itu, dan terakhir tadi yang saya sampaikan juga bahwa masih lanjutannya Sambo yang sekarang pasangannya adalah istrinya, Ibu Putri atau Pisi ya. Dalam pelaksanaan yang kemarin beliau juga sudah tersangka. Tapi sampai dengan detik ini dalam proses pemeriksaan kemarin kita tidak melihatnya juga di media, tidak kena kamera, tidak ditahan, alasannya tidak pakai baju tahanan, dan alasannya kurang sehat. Kemudian ada anak kecil dan lain sebagainya. Nah ini perbedaan perlakuan hukum sebenarnya. Ya cacat hukum kan begitu. Nah, kasus seperti ini yang bicara anaknya masih kecil apa semua itu udah banyak orang yang bawa anaknya ke penjara. Banyak orang yang bawa bayinya ke penjara. Bahkan untuk kasus yang tidak berat-berat amat juga ditahan gitu. Iya. Nah, biasanya kayak Bunda Mary di Lampung lah. Nah, lebih kurangnya seperti itu. Bunda Mary salah satu contoh, hanya membawa anak kecil yang ikut. Dan bukan dia juga. Nah itu makanya. Tapi kan tuduhannya seperti itu. Jadi kita tentunya berharap, kembali lagi bahwa saya berbicara seperti ini karena bentuk kecintaan saya terhadap institusi kepolisian. Jangan merusak sekelompok orang yang punya kepentingan. Bentuk kepedulian kita terhadap institusi kepolisian. Nah, karena apa? Kepolisian pilar bangsa, saya bilang. Kalau proses hukum, penegakan hukum tidak berjalan, maka negara ini pincang. Dan akan terjerumus kita nanti semua. Itu. Oke. Jadi intinya adalah ya kalau ada perlakuan hukum itu ya samalah ya perlakuan hukum. Jangan mentang-mentang katakanlah dia jenderal atau istri jenderal lalu dia diperlakukan berbeda, padahal kadar kejahatannya juga besar sekali. Karena dikenakan pasal pembunuhan berencana. Ini dikenakan pasal yang kadang-kadang yang enggak gitu ya, cuma demonstrasi, dianggap mengerahkan anak-anak, tiba-tiba ditangkap, ditahan. Ibu-ibu juga sama, ya kan? Tapi bukan istri jenderal yang membedakan, kan? Jadi hukum harus berlaku sama, ya. Jangan sampai kemudian ada skeptisisme di masyarakat. Memang hukum berlaku sama, orang warga negara sama di depan hukum, tapi tidak sama di depan penegak hukum. Bro Ruslan ya, karena udah malam, tapi good ya, yang nonton kita juga banyak, 3 ribuan watching now, luar biasa ya. Jam segini, jam lebih dari jam 12. Saya akan bacakan secara sekilas komentar Sobat RH. Nanti bro bisa komentari secara umum, lalu closing statement ya. Kasihan juga Bunda Irma Huta Barat, masih nunggu dia ya. Kemudian, oke, saya baca dong. Di dunia nggak ada hukum yang adil, semua ada skenario. Semoga Allah selalu memudahkan perjuangan Pak Ruslan Buton. Amin. Prof. RH, saya mau bertanya, apa yang melandaskan seorang polisi bisa cepat naik pangkat menurut persepsi? Nah, ini nanti saya jawab ya. Sakit tapi mampu menjawab 80 pertanyaan selama berjam-jam. Ini dokter yang anggap sakit perlu diperiksa ini ya, gitu ya, Bu PC ya. Justice for Letkol Mubin ya. Kemudian jelas ada mafia di kepolisian, pendidikan istri Sambo aja melempem. Sebelum kerusuhan 98 ada kejadian di sekitar Halim, seorang perwira TNI diserang sampai mati oleh anak jalanan karena hal sepele. Hal tersebut sangat nempel dalam ingatan karena saya merasa akan terjadi peristiwa besar. Oke, ini soal ini ya. Buzzer mau nongol jika yang dibahas yang berbau Habib, Ustadz dan Islam ya. Luar biasa ya. Suara kebenaran Pak Ruslan. Bagaimana pandangan Bang Ruslan Buton jika Undang-Undang Polri direvisi? Nanti diingatin aja ya kalau yang mau dikomentari. 300 buzzer baru bangun. Kemudian squad lama, iya gara-gara Komnas HAM nama gue jadi si kuat. Si kuat ya. Kuat Ma'ruf maksudnya. Indonesia Crisis Research Narsum apa nggak jelasin. Jepara hadir Bang RH buka tabir KM50 ya.
Kemudian no viral, no justice Pak Moya. No viral, no justice. Jadi gak ada keadilan kalau nggak viral ya. Maju terus Pak Ruslan Butor. Salam NKRI dari Jawa Barat. Kemudian KM 50 tolong dong diusut Pak ya. Indonesia tagar Indonesia darurat keadilan. Kemudian Sambo dipecat dengan tidak hormat jadi game. Itu nggak perlu kita menghina orang ya. Pak Buton cocoknya jadi Panglima TNI. Luar biasa ya. Irjen Pol Purnawiran Verly Sambo, apa maksudnya? Kemudian jangan pernah berharap banyak kepada kepolisian untuk serius melakukan penegakan hukum yang adil. Silakan, Bro Ruslan. Yang paling menonjol tadi yang ditanyakan tentang reformasi kepolisian ya. Reformasi dan KM 50. KM 50. Ya. Kita tentunya berharap kepolisian dalam hal ini Kapolri harus berani melakukan satu langkah yang betul-betul nyata untuk membersihkan institusi kepolisian secara undang-undang dengan semua yang ada sekarang itu udah mungkin kebablasan dianggap orang, banyak yang perlu direvisi sehingga betul-betul fungsinya kepolisian itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Kepolisian tahun 2002. Ya. Ya kan. Itu kita pelayan masyarakat gitu. Ya, memelihara keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, melindungi pengayoman, kemudian pelindung dan pengayom masyarakat dulu. Ya, itu Kamtimas yang baru penegakan hukum. Nah, kita tentunya berharap seperti itu sehingga kepolisian ini betul-betul murni fungsinya sebagai polisi. Nah, bukan semi militer, bukan bahkan melebihi militer. Dan satu hal, jangan sampai terkesan masyarakat kita, masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia takut dengan polisi. Ini yang kita tidak harapkan. Polisi itu bukan ditakuti, disegani cukup. Itu terhormat, berwibawa. Tapi kalau ditakuti kan serem, mengerikan. Dan tentu kita berharap Kapolri juga dalam membenahi ini memberikan ruang kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memberikan masukan, jangan dimusuhi. Yang memberikan informasi jangan dianggap itu adalah bagian daripada musuh untuk menjatuhkan, tidak. Ini adalah bagian daripada pembenahan. Pembenahan supaya introspeksi, karena polisi ini miliknya rakyat Indonesia, miliknya bangsa Indonesia, bukan miliknya seorang Kapolri, bukan lagi miliknya Sambo. Nah, polisi ini miliknya bangsa, sehingga kita harus menyelamatkan, harus kita sepakat untuk menyelamatkan kepolisian, karena polisinya sekali lagi miliknya bangsa. KM 50 ini sebetulnya kalau saya mau lihat, jujur aja, yang mirip-mirip dengan kasusnya Sambo, mirip sekali. Skenario-nya sama. Nah, tinggal nanti kita semuanya berharap kembali lagi untuk pemerintah, kemudian DPR, kepolisian berani mengambil langkah. Kalau mereka tidak berani mengambil langkah, kita jadi ragu. Ini kemana arahnya hukum kita? Kemana arahnya hukum kita? Jadi, tapi titik terang untuk itu akan dibuka kembali sudah mulai terbuka pintunya, karena udah banyak yang menyuarakan, sehingga di DPR juga udah mulai bersuara. Tapi tinggal kita melihat langkah konkretnya seperti apa. Closing statement. Baik, terima kasih. Saya secara pribadi menyampaikan salam hormat untuk Kapolri atas keberaniannya kembali kemarin mengungkap kasus Sambo dan mengatakan bahwa Sambo adalah seorang tersangka. Kemudian tentu tidak hanya sampai di sini, kita tentunya berharap bahwa institusi kepolisian harus betul-betul menjadi polisi negara Republik Indonesia. Jadi kepolisian itu miliknya rakyat Indonesia, miliknya bangsa Indonesia, yang tidak disusupi oleh mafia-mafia hukum, mafia-mafia peradilan, mafia-mafia perjudian dan lain sebagainya. Itu harus berani kita benahi, sehingga yang kita harapkan polisi Republik Indonesia ini adalah polisi miliknya rakyat Indonesia, miliknya bangsa Indonesia. Demikian yang saya harapkan. Kemudian satu hal lagi, saya ulang lagi yang disampaikan tadi, bahwa jangan sampai institusi kepolisian menjadi institusi yang horor, yang menakutkan, yang seolah-olah mengerikan orang berhadapan ataupun berurusan dengan kepolisian. Itu harus dihapuskan, karena apapun bentuknya, polisi adalah humanis. Itu saja, itu bagian daripada kecintaan dan kepedulian saya terhadap institusi kepolisian, sehingga kepolisian kita menjadi kepolisian yang profesional.
Terima kasih. Ya, saudara sekalian, itu saja dari itu tadi dari Ruslan Butawan ya. Oh, sudah mulai error ya karena sudah dini hari, tapi luar biasa ya semangatnya ya. Dan juga terima kasih tadi kepada Yunda Irma Huta Barat ya, Inang Irma ya, Inang Yunda Bunda ya, dan juga Bro Ruslan Butawan ya. Itu saja saudara sekalian, nanti kita akan update lagi hal-hal baru ya dan ide-ide baru, mudah-mudahan podcast atau channel ini terus mencerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.